Halo, nama saya Haris Surahman. NIM saya 1412300046. Kali ini pada pembahasan ini akan dibahas mengenai pengenalan prompt dan interface CLI dari router Cisco. Terlihat di sini ada sebuah router 1841. Akan saya klik dan terlihat kondisi physical device view-nya di sini. Kira-kira tampilan aslinya, jika ada tampilan aslinya seperti ini. Lalu saya tekan saklarnya, on off-nya. Masuk ke tab CLI. Terlihat di sini ada self decompressing image, sedang pemekaran image, dekompresi. Juga terlihat di sini beberapa informasi tentang versi iOS. Di sini ada mengenai informasi prosesor, besarnya NVRAM. Karena pertama kali dinyalakan, tidak ada konfigurasi dan kosong. Di sini dia menanyakan continue with configuration dialog. Saya ketik saja no, karena nah, inilah tahapan awal dari sebuah command line interface Cisco router. Untuk masuk modus yang pertama, yang dikenal sebagai prompt user execute, cukup tekan saja enter. Terlihat di sini promptnya dengan tanda lebih besar. Ini adalah kondisi prompt untuk user exec. Saya bisa juga berpindah-pindah antar 4 mode, 4 kondisi dari konfigurasi dan level CLI dengan cara mengetikkan perintah. Misalnya dari user exec mode, saya ingin berpindah ke privilege exec mode. Lalu saya ketikkan enable, enter. Tandanya berubah dari tanda yang lebih besar menjadi tanda pagar atau crash. Di sini pada mode privilege exec mode ada beberapa perintah yang tidak bisa berjalan di user exec mode. Lalu untuk masuk ke modus konfigurasi, saya cukup mengetik perintah configure terminal, enter. Tandanya berubah lagi. Di sini terlihat. Untuk mundur sekali, ketik saja exit, maka dia kembali ke mode privilege exec mode. Jika mau kembali lagi, ketik disable, enable privilege exec mode, disable, kembali ke user exec mode. Bisa terus dicoba enable, disable, ganti-gantian terus sampai lancar. Baik, dari sini saya akan ketikkan lagi configure terminal, enter. Dan dari sini saya bisa masuk lagi ke modus yang lebih dalam. Misalnya untuk masuk ke modus untuk konfigurasi interface. Saya ketik interface. Saya berikan nama interface-nya misalnya fast Ethernet 00. Nah, terlihat di sini ada perubahan tanda lagi. Berarti kita sudah masuk ke specific configuration mode. Pembahasan detail mengenai interface tidak akan dibahas di sini. Di sini kita hanya lebih berfokus kepada prompt-prompt tersebut.
Saya bisa keluar dengan cara mengetik exit 2 kali, atau pada beberapa jenis iOS diizinkan untuk mengetik end. Maka dia kembali lagi ke mode privilege exit mode. Ya, jika ingin muncul satu persatu bisa digunakan perintah exit. Nah, itulah perpindahan mode. iOS juga mendukung auto completion. Misalnya saya ingin memberikan perintah show version dari iOS ini. Saya ketikkan show spasi var, lalu saya tekan tab. Terlihat di sini dia melengkapi sendiri pilihannya, karena pilihan dari var sendiri hanya ada satu, yaitu version. Show version ini sudah menampilkan isi versionnya. Karena layarnya banyak, lebih dari satu halaman, di sini ada tulisan more. Dalam kondisi more, kita bisa menekan tombol enter untuk untuk melihat isi selanjutnya, menampilkannya per baris. Atau kita bisa menekan tombol spasi untuk melihat per halaman. Contoh berikutnya lagi adalah show run ketik, kita tekan tab. Oh, cuma ada satu pilihannya, show running config. Nah, terlihat di sini. Kita tekan enter, muncul per baris. Kita tekan saja spasi biar memunculkan per halaman. Lalu ada contoh yang lain lagi. Misalnya saya hanya mengetik huruf S, lalu saya bingung, saya lupa perintahnya apa. Yang saya ingat hanya perintahnya dimulai dengan huruf S. Saya tekan saja tanda tanya. Di sini ada 4 pilihan, ada send, setup, show, dan SSH. Kalau saya mau, misalnya saya pilih show, lalu tekan tanda tanya lagi. Ini akan muncul daftar kemungkinan show apa saja yang didukung dari privilege exec. Terlihat di sini. Selain menggunakan tab dan kombinasi tanda tanya, sebenarnya kita bisa saja menggunakan singkatan. Misalnya, saya ketik SH. Karena dia cuma pilihannya cuma ada satu kemungkinan, yaitu SH berarti show, tidak ada pilihan lain. Maka sudah pasti ya, huruf SH sudah pasti mengarah ke show. Lalu saya mau running config, saya singkat saja dengan RU. Enter. Sama fungsinya SHRU ini, fungsinya sama dengan show running. Model ini tidak disarankan kecuali kalian sudah sering dan terbiasa menggunakan CLI dari router. Di sini ada bantuan berupa tanda tanya. Misalnya saya ingin memberikan konfigurasi tertentu. Misalnya mengatur waktu. Saya ketikkan clock. Oh, ternyata muncul incomplete command. Kurang lengkap perintahnya. Berarti saya kasih lagi tanda tanya. Di sini muncul set. Hanya ada satu pilihan, yaitu set. Set the time and the date ini hanyalah deskripsi dari set itu sendiri. Oke, saya ketikkan set. Masih juga belum lengkap, incomplete command. Saya ketikkan clock set tanda tanya.
harus masukkan jam, menit, dan second. Di sini terlihat. Misalnya saya pilih jam 17. Anggaplah 30. Lalu misalnya saya salah ketik 99. Oh, terlihat di sini invalid input dengan tanda marker ini. Kembalikan lagi 59. Masih juga incomplete comment. Apa yang kurang di sini? Oh, ternyata kita harus memasukkan hari, bulan, dan tahun. Hari, misalnya hari ini 20 Maret. Oh, kita harus pakai bahasa Inggris. 20 March. Ada incomplete comment. Apalagi yang kurang ya? Masih kita kasih tanda tanya lagi. Oh, tahunnya kurang. Pilihannya di sini antara tahun 1993 sampai 2035. Masukkan 2015. Selesai. Jam atau clocknya sudah di set menjadi 17.30 59. Tanggalnya 20 Maret 2015. Demikianlah pembahasan singkat tentang prompt pada iOS. Tadi kita sudah membahas bagaimana pindah antar mode, fitur auto completion, context sensitive help, dan juga contoh dari error message. Semoga berguna. Terima kasih.